Oke, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal tembus seklan MHT ya, Muhammad Isam Tangren, matematika, tema ini, statistika dan peluang. Ini udah terlihat ya di layar soalnya. Kita mulai aja langsung. Nomor 1. Diagram di bawah memperlihatkan distribusi pilihan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Diketahui bahwa siswa itu 480 orang. Sudut AOB berarti yang elektronika ya. Yang elektronika saya misalkan EL itu 90 derajat. Kemudian COD itu teater, TE itu 70 derajat. AOE itu komputer, KO itu 120 derajat dan DOE tari itu 50 derajat. Pertanyaannya perbandingan banyak memilih paskibra dan tari. Nah, paskibra kan sebetulnya belum tahu ya. Kita tahu dulu sudut paskibranya. Paskibra sama dengan 360 dikurangi jumlah ini semua ya. Nah, kita jumlahnya langsung di sini. 0, 0, 0, 0, 0, 9 tambah 7, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 5, 3, 2 tambah 1, 3. 330 ya jumlahnya. Berarti yang paskibraka itu 30 derajat. Maka perbandingannya, kamu nggak perlu cari banyak siswa, cukup dibandingkan sudutnya saja. Berarti paskibra dibanding tari itu sama dengan 30, tari tadi 50 ya. Berarti 3:5. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin ya. Itu yang nomor 1. Berikutnya nomor 2. Suatu perusahaan menjual jenis produk A dan B. Rasio hasil penjualan produk A dan B dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu ada tabelnya nih. Nah, mungkin saya pecah dulu ya biar nggak bingung. Saya pecah dulu produk A sama produk B ya. Kita pecah dulu produk A, produk B. Ini tahunnya. Nah, ini tahun 2015 produk A itu 60%. 60%, produk B sisanya berarti 40%. Kemudian tahun 2016 produk A itu 80%. Berarti sisanya produk B itu 20% saja. Kemudian tahun 2017 produk A itu 40%, otomatis produk B sisanya ya 60%. 2018 produk A-nya 90%, produk B-nya berarti 10%. Nah, kita tahu nih banyak penjualan produk A selama 4 tahun. Yang 2015 ini sama dengan 1.200 ya. Yang ini sama dengan 2.400. Yang ini sama dengan 2.400 juga. Yang ini 3.600. Rata-rata penjualan produk B dalam 4 tahun berarti kita telu nih. Nah, kalau 1.200 itu 60%. Berarti kalau 40%-nya kita cari ya. Langsung aja, berarti kan 4/6 dikali 1.200 saja. Berarti 2/3-nya ya. Ini kita coret 2, berarti 800. Ini juga sama, berarti persennya kan kita hilangin juga tuh 2/8 dikali 2.400. Ini berarti 3 kali 2, 600. Ini juga sama,
6/4 dikali 2400. Berarti 3600. Ini 1/9 dikali 3600. Berarti 400. Maka rata-rata B-nya adalah, tinggal jumlahin aja tuh berarti. 800 ditambah 600 tambah 3600 tambah 400 dibagi 4. Ini berarti kan 1400 sama 3600, 5000 ya. Berarti 5400 per 4. Itu 1350. Nih ya, rata-rata produk B selama 4 tahun itu 1350. Nih, berarti yang C. Tuh, bisa dipahami ya, teman-teman. Bisa sambil di screenshot nih. Oke. Berikutnya nomor 3. Diketahui tabel distribusi nilai siswa kelas A dan kelas B sebagai berikut. Nah, kelas A 65 sampai 100 ya. Kelas B juga 65 sampai 100. Frekuensinya masing-masing ini. Kita totalkan dulu berapa nih frekuensi yang A, ini frekuensi yang B. Ini berarti 4 tambah 6, 10. 3 tambah 7, 10 berarti 20. 6 tambah 10, 30, 36 ya. Yang ini 10, 20, 12. Bentar dulu, 10, 20 tambah 12, 32, tambah 3, berarti 35. Nah, kita cari yang paling gampang modusnya dulu nih, kan ada mean sama modus ya. Kita cek modusnya dulu. Modus. Kita cek modusnya dulu nih. Yang A, modus untuk A, itu yang paling banyak 80 ya. Sedangkan yang B, modus yang B, paling banyak itu 85. Ternyata besar yang B ya. Kita lihat modusnya sama, berarti salah nih. Yang E juga pasti salah nih. Terus habis itu modus median ya. Median itu Q2. Median itu kan Q2 ya. Nah, untuk yang A, Q2-nya terletak di mana? Karena ada 36 ya. Berarti data ke 18 sama data ke 19 dibagi 2 ya. Itu letak Q2-nya. Sedangkan yang B, Q2-nya itu di data ke 35 tambah 1 bagi 2. 18. Data ke 18 yang ini kita jumlahkan 7, ini 10, terus ini 13, tambah 7, 20 ya. Nah, berarti di sini 80 tambah 80 per 2. Berarti 80. Sedangkan Q2 yang B data ke 18. 10, ini 19, berarti 80. Ternyata sama ya. Sama. Berarti median A dan B sama. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Ada yang D juga ya. Kita cek dulu nih. Meannya gimana nih kelas A dan B? Nah, untuk mean kelas A, kita cari ini 65 kali 4. 65 kali 4 itu 260 ya. Kita langsung aja di sini. 260, 210 biar gampang ya. Ini berarti 450, 560. Ini berarti berapa tuh? 510 ya. Terus 450, 380, ini 100. Yang ini 65 kali ini dulu deh, 280 ya. Ini berarti 390. Ini 75 kali 6 sama nih.
450, 240, 85 kali 7, angka jelek di belakang yang 5 ya. 85 kali 7 itu 595, ini 540, 190, 100. Rata-rata ya kita jumlahin dulu nih. Ini kan 260 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 560 ditambah 510 ditambah 450 ditambah 380 ditambah 100 ya. Ini 2920 dibagi 36. Ini sekitar 81,1 sekian. Sedangkan rata-rata B kita jumlahin nih. 390 ditambah 280 ditambah 450 ditambah 240 ditambah 595 ditambah 540 ditambah 190 ditambah 100 ya. Nih 2785 dibagi 35. Apakah sama? Harusnya beda ya. 79,5. Ternyata besar yang A. Nah, ini salah ya, maka jawabannya yang A. Gitu. Berikutnya nomor 4. Nilai ulangan matematika seorang siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut nih. Rata-rata nilai matematika tersebut, ya udah, ini ada berapa siswa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gampang ya. Berarti kita jumlahkan semua aja nih. 6-nya ada 2, 7-nya ada 3, 8-nya ada 4, 9-nya ada 1 ya. Dibagi 10. Ini 12, 21, 32, 9. Dibagi 10. Ini 30. 30 tambah 32, 62 tambah 12. Itu 74 dibagi 10. Itu 7,4. Yang C. Itu ya. Biar dipahamin teman-teman ya. Kita lanjut nomor 5. Hasil ulangan susulan bidang studi matematika dari beberapa siswa adalah ini. Median data di atas. Median itu kan nilai tengah ya. Kita urutin dulu nih. Berarti 3, 4, 5, 7, 8, 10. Karena ada 6 data, berarti medianya di antara ini ya. Medianya di antara 5 dan 7. Berarti 5 tambah 7 dibagi 2. Itu berarti 6 ya. 12 bagi 2. Itu yang nomor 5. Berikutnya nomor 6. Diketahui 5 buah bilangan bulat positif yang sudah terurut, yaitu n plus 1, n plus 2, 2m-4, 2m-2, dan m plus 4. Rata-rata 5 bilangan tersebut sama dengan jangkauannya, sama pula dengan mediannya. Rata-rata sama dengan jangkauan, sama dengan median. Kita gunakan jangkauan sama median dulu ya, yang pendek, nyarinya gampang ya. Jangkauan itu ke data tertinggi, ini kan udah urut nih, berarti m plus 4 dikurangi data terendah, itu n plus 1, sama dengan Q2, medianya ada 5 ya, berarti data ketiganya, X3-nya. Ini jadi M min N, ya kan? M min N, 4 kurangi 1, plus 3. Data ketiganya itu 2M min 4. Nah, kita pindah ruas nih, N-nya ke sini. M-nya ke sini juga. 2M kurang M, itu M. Min M pindah ruas, itu plus N.
Min 4 pindah ruas plus 4 ya, 3 tambah 4, 7. Pas nih pertanyaannya kan M plus N tuh, berarti M plus N-nya 7, yang B itu ya. Sembari di screenshot kalau udah jelas. Berikutnya nomor 7. Misalkan terdapat N nilai ulangan mempunyai rata-rata 75. Jika ditambahkan sebanyak M nilai ulangannya masing-masing 100, maka rata-rata gabungannya lebih dari 80. Berarti rata-rata gabungan itu kan sama dengan nilai awal kan 75 tuh. 75 kali N ditambah 100 kali M dibagi N plus M, di mana nilai ini tuh lebih dari sama dengan, nggak ada sama dengannya, lebih dari aja ya, lebih dari 80. Lebih dari 8. Kita kali silang nih. Berarti 75 N tambah 100 M lebih dari 80 N ditambah 80 M. Kita tuker ya M-nya ke sini. Berarti kan 100 kurangi 80, 20 M. Lebih dari 80 kurangi 75, 5 N. Berarti kita kali silang ya, dikelompokin M sama N-nya. Kan pertanyaan M per N nih, berarti M per N. Tandanya nggak berubah ya, karena kan rata-ratanya nilainya itu positif semua nih. Ya kan? M per N itu sama dengan 5 per 20. Atau seperempat ya. Berarti kita cari nilai M per N yang lebih dari seperempat. Nah, ini berarti berapa nih? 2 per 11, seperempat itu kan 0,25 ya. 2 per 11 itu berarti kan mendekati 0,1 ya, berarti salah nih. 4 per 13 itu berarti mendekati 0,3 lebih ya. Nah, lebih dari seperempat nih. Nah, maka jawabannya yang B. Tuh. Bisa dipahamin ya. Nomor 7. Nomor 8, terdapat 5 bilangan bulat positif dengan rata-rata 40 dan jangkauannya 10. Ada 5 bilangan positif, rata-rata 40, jangkauan 10. Nilai maksimum yang mungkin untuk bilangan terbesar dari 5 bilangan tersebut. Karena rata-rata 40, kita misalkan 4 bilangannya misalkan A, B, C, D, E ya. Misalkan 40 semua nih. Ini 40, 40, 40. Ini juga 4 awalnya ya. Tapi karena jangkauannya 10, ini berarti kita kurangi 5 tambahin sini. Nah, 35 nih 45 ya. 40, 40, 40. Nah, kira-kira kombinasi angka berapa aja lagi yang bisa menghasilkan rata-ratanya 40? Berarti kan kita pindahkan masing-masing satu ke sini, masing-masing satu ke sini ya. Dari ketiga ini kita pindahkan masing-masing satu ke sini. Berarti kan berkurang 1 tambah ke sini 3 ya. Berarti 38. Kemudian berkurang 1 lagi, berarti kan tambah ke sini jadi tambah 3, 4, 8. Karena berkurang 1 ke sini, sama 1 ke sini, berarti tinggal sisa 38 juga. Nah, ini pasti jumlahnya juga rata-ratanya 40 nih. Jangkauannya masih 10. Berarti nilai maksimumnya itu 48. Yang C. Jelas ya? Itu yang nomor 8. Berikutnya nomor 9. Rata-rata usia sepasang suami istri pada saat mereka menikah adalah 25 tahun. Rata-rata usia keluarga pada saat anak pertama lahir adalah 18 tahun. Rata-rata usia keluarga pada saat anak kedua lahir 15 tahun. Rata-rata usia keluarga pada saat anak ketiga lahir dan keempat lahir kembar adalah 12 tahun. Jika rata-rata ini saat ini orang itu 16 tahun, maka usia anak pertama mereka berapa? Nah, ini anak pertama saya misalkan A1 ya, usianya nih. Kondisi pertama, ini kan sepasang suami istri berarti S ditambah I ya. Itu rata-rata 25, maka jumlahnya 50 kan, tinggal dikali 2 aja. 25 kali
2 ya, biar nggak bingung 25 kali 2. 25 kali 2 sama dengan 50. Kemudian, ini anak pertama belum ada nih. Anak pertama lahir nih. Nah, S tambah I tambah anak pertama. Ini masih 0 tahun dong usia anaknya ya. Berarti kan rata-ratanya 18 kan. Berarti 18 dikali 3 ya, karena ada 3 anak. Nah, 18 kali 3 itu berarti 54. Nah, ini selisihnya kan 2 nih. Selisihnya 2 ya, selisihnya 4 ya. Dibagi masing-masing ke sini. Dari yang angka orang sebelumnya kan ada 2 nih. 4/2 itu sama dengan 2. Kemudian kondisi berikutnya pada saat anak keduanya lahir. S tambah I tambah A1 tambah A2. Berarti ada 15. Karena udah ada 4, berarti kali 4 ya. 60. Berarti ini selisihnya kan 6 ya. Berarti masing-masing dibagi sama ini, dibagi 3. 6 bagi 3, 2. Maka anak pertama ini udah tambah 2 nih. Ini kan usia masih 0 tahun nih pada kondisi ini. Pada kondisi nambah 2 ya dari sini. Nah, dibagi 3 ini. Karena kan anak keduanya masih 0 tahun umurnya ya. Baru lahir. Kemudian saat anak ketiga dan keempat lahir, berarti kan nambah A3 sama A4 ya. S tambah I tambah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Itu berapa tuh? 12. 12 dikali 6 ya. Itu 72. Selisihnya 12 tahun dibagi sama yang ini 4 nih. Dibagi 4 ya. Berarti anak ke 1 itu nambah 3 tahun ya kan. Karena kan dibagi 4 yang dari sini 4 ya. Itu. Terus saat ini usia ke-6-nya nggak ada lahir lagi. S tambah I tambah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 masih 6 tahun ya. 16 kali 6 itu 96. Selisihnya berapa nih? 24. Dibaginya itu sama yang ini ada 6 ya. Dibagi 6 orang. Karena kan anak ketiga sama 4 udah lahir kan. Udah berumur ya. 24 bagi 6 itu 4. Kita jumlahkan semuanya nih. Ya kan? Kita jumlahkan semuanya. Berarti berapa jumlahnya nih? 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 9 tahun. Itu ya. Yang C. Bisa dipahamin? Oke, sip. Berikutnya nomor 10. Pada suatu data terdapat 25 bilangan positif. Nah, ini ada data dari A sampai Y berarti ya. Kan 25 bilangan positif tuh. Bilangan terbesar itu 55. Nah, ini 55. Dan medianya berarti tengah-tengahnya ya. Berarti apa itu A, B, C? Ke tengah-tengahnya lah, T lah misalkan. Itu adalah 30. Rata-rata terbesar yang mungkin dari data tersebut, ya udah kan nggak dibilang harus berbeda ya. Berarti kita samakan aja. Berarti dari A sampai T kita misalkan 30 semua nih. Sedangkan dari setelah T sampai Y kita misalkan 55 semua. Nah, ini kan berarti ada berapa data nih? 13 data ya. Ini kan data ke-13 medianya. Yang ini berarti saya tinggal 12 data. Maka rata-rata terbesar yang mungkin adalah 13 kali 30 ditambah 12 kali 5, 5 dibagi 2, 5. Ini kita bagi 5 semua dulu, biar lebih kecil ya ngitungnya. Ini 13 kali 6 ditambah 12 kali 11 dibagi 5. Kita pindah sini aja. 13 kali 6 berarti berapa tuh? 3 kali 6, 8. 1 kali 6, 78 ya. 78 ditambah 132 bagi 11. Berarti kan, bagi 5 ya. 210 dibagi 5 itu 42. Jadi rata-rata maksimumnya itu 42.
Bisa dipahamin ya? Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan tema statistik dan peluangnya. Ya tutup dengan hamdalah, nomor 11 dan seterusnya kita lanjut di pertemuan berikutnya.